Oke, kali ini kita punya 3 soal tentang trafo atau transformator, ya kan? Oke, kita langsung saja ke pembahasan soalnya ya. Di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Tabel yang tidak pas salah ketik nih, tipe biasa ya. Nanti kalau saya juga ada salah-salah angka, mohon harap maklum juga ya. Kadang saya juga sering salah perkalian atau salah pembagian atau salah apalah itu, pokoknya wajar saja ya. Tabel data di bawah ini menggambarkan besaran-besaran transformator ideal. Kalau transformator ideal itu berarti efisiensinya itu sama dengan 100% ya. Artinya itu daya yang keluar sama dengan daya yang masuk. Outputnya itu sama dengan input powernya. Dari tabel di atas besar P dan Q-nya berapa? Oke. Jadi ini kalau nomor 1 kita pakai rumus yang pertama itu ada. Ini kan pakai VP ya. VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, berhubung dia ini nilai P-nya itu di trafo 1, berarti kita perhatikan yang trafo 1 nih. Ini trafo 1-nya saja yang diperhatikan ya. Yang trafo 2-nya enggak usah. Ini yang atas nih, yang merah ini. Nah, ini kita fokus ke ini saja. NP sama VP-nya. Yang nilai NS, NP, VS dan VP-nya. Berarti kan VP-nya itu nanti 80 nih. 80. Perhatikan yang warna merah ya. VS-nya P. NP-nya yang warna merah ini 4000 per 1000. Berarti kan di sini bisa coret nih, nolnya habis. Nih habis, sisanya 4. Kali silang, berarti nanti ini pindah posisi dia. 80 sama dengan 4P kan. Berarti kan nanti ini dibagi. Berarti 80 bagi 4 sama dengan P. Berarti ini P-nya sama dengan 20. Nah, P-nya itu sama dengan 20. Berarti antara D sama E ini sudah pasti salah nih. Ini salah antara D atau E nih. Kemudian yang poin selanjutnya itu poin si Q. Q berarti kita perhatikan yang bawah nih. Nih. Nah, ini yang Q nih. Yang kita perhatikan poin nomor 2-nya, trafo 2-nya. Rumusnya masih sama. Tidak bisa sama karena dia yang ditanya I ya, IS sama IP. Nah, kalau I dia tuh terbalik. Jadi kalau IP per IS itu sama dengan VS per VP atau NS per NP ya. NS per NP atau VS per VP. Saya pakai NS, VS saja. Berarti nanti IP-nya itu P-nya 3. IS-nya itu Q. VS-nya berarti yang warna ungu ya. Ini yang 30. VP-nya itu berarti yang warna ungu 10 ya. Berarti ini tinggal kali silang. Ini coret dulu nolnya, sama nolnya coret dulu. Habis. Berarti 1 ini jawabannya ini. Oke. Maka ini nanti 3 sama dengan 3 kali Q kan. Berarti nanti 3 bagi 3 sama dengan Q. Berarti Q-nya sama dengan 1 ampere. Nah, jadi jawabannya itu yang D ya. 20 volt dan 1 ampere ya. Jadi rumusnya ini yang ini dan yang itu. Oke. Lanjut soal nomor 2. Nomor 2 di halaman berikutnya kayaknya nih. Terlalu mepet ya. Oke, ini selanjutnya sebuah trafo dapat mengubah tegangan 50 volt menjadi 250 volt jika bagian sekunder dihubungkan dengan 50 watt 250 volt, maka besar arus yang masuk ke trafonya berapa? Jadi gini, yang diketahui di soal itu yang pertama ini tegangan yang masuk, ini yang keluar ya. Dia masuknya itu awal, menjadi itu berarti yang keluarnya. Berarti V primernya itu 50 volt, kemudian V sekundernya sama dengan 250 volt. Nah, ini sama nih. Ternyata di sekunder juga sama voltnya. Jadi tidak ada masalah. Kalau voltasenya beda, itu nanti jadi masalah itu. Hitungannya beda lagi nanti. Dan untungnya dia sama ya. Berarti kita tidak perlu memikirkan lagi rumusnya. Ini saya langsung saja. Kemudian ini dihubungkan dengan 50 watt.
50 watt ini adalah daya sekunder. PS-nya. P sekundernya itu 50 watt. Kita cari si arus yang masuk ke trafo. Berarti I primernya berapa? Nah, karena arus voltasenya sama, berarti ini ideal. Jadi efisiensinya itu 100% nanti. Maka kita bisa gunakan rumus yang VP per VS sama dengan IS per IP. Sama kayak yang ini, Pak. Cuman saya balik nih. Ini IP per IS kan sama dengan VS per VP. Kalau saya balik yang VP per IS maka IS per IP. Dia terbalik ya. Berbanding terbalik. Kita cari dulu si IS-nya. IS-nya itu bisa dapat dari yang nih, PS-nya. Maka nanti PS itu kan rumusnya, sorry, nih ya. PS itu rumusnya sama dengan IS kali VS. Atau biar enak nih, V kali I ya sebenarnya. P itu sama dengan V kali I. VS kali IS. PS-nya kan 50. VS-nya 250. Kalikan IS. Berarti nanti ini 50 per 250 sama dengan IS ya. Berarti ini coret 1 per 5 ya. Berarti IS-nya sama dengan 1 per 5 ampere. Nah, belum selesai ya. Karena yang ditanya itu IP-nya berapa. Nah, baru kalian masukkan ke rumus VP per VS sama dengan IS per IP. Berarti kalau dikali silang, VP-nya berapa sih tadi? VP-nya 50, 250 ya. Berarti ini 50 per 250 sama dengan IS-nya tadi kan 1 per 5 dibagi dengan IP. Berarti kalau kalian kali silang, ini coret dulu. Coret, ini 1, 5. Berarti 1 kali IP sama dengan 1 per 5 kalikan 5. Maka IP-nya sama dengan 1 ampere. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya itu sama dengan 1 ampere. Jadi siapa nih? 1 ampere nih. Yang A. Oh, kok satuannya volt ya? Satuan arus itu ampere ya, bukan volt ya. Ini jawabannya 1 ampere. Ini ampere, bukan volt. Karena dia arus listrik. Nah, nomor 3 ini yang agak ribet nih, karena kita akan memakai rumus efisiensi. Rumus efisiensi ini lain daripada yang lain ya. Besar energi yang dihasilkan sebuah trafo adalah 300 joule. Jika efisiensi trafo 60%, maka besar energi yang diubah adalah luar biasa. Jadi gini, dia ini menghasilkan, berarti itu sekunder bahasanya. Berarti ini adalah energi sekunder. Energi sekunder itu saya tulis ES saja ya. Energi sekundernya 300 joule. Efisiensinya 60% atau 0,6. 60 per 100 ya. 60% itu sama dengan 60 per 100. Ini kalau kalian masih tidak tahu, aduh, terlalu kalian. Astaga, terlalu. Tapi tidak apa-apa, namanya belajar. Kalau tidak tahu wajar ya. Masih belajar kan. Kemudian energi yang diubahnya berapa? Energi yang diubahnya, berarti dia nanya tuh E primernya berapa. Nah, rumus dari efisiensi itu nanti kita pakai perbandingan energi sekunder per energi primernya. Efisiensi itu nanti sama juga dengan energi sekunder dibagi dengan E primer. Atau biasa itu pakai P sekunder per P primer ya. Rumus aslinya itu yang ini. Efisiensi itu sama dengan P sekunder dibagikan P primer. P ini daya ya, power. Cuman karena berhubungan di soal itu dikasih energi, jadi kita pakai energi. Karena P itu sendiri adalah energi dikalikan waktu. Anggap waktunya sama. Kan tidak berubah waktunya. Dia hanya mengalami energi yang berbeda saja. Jumlah energinya berapa yang berbeda. Berarti efisiensinya 0,6 sama dengan E sekundernya 300 dibagi dengan EP ya. Berarti kali silang ini. Berarti EP sama dengan, ini pindah ke bawah nanti, 300
dibagi dengan 0,6. Nah, berarti EP-nya sama dengan 500 Joule. Nah, 500 Joule. Jadi jawabannya itu yang D. Ya seperti itu ya, mudah saja, ndak ribet ya. 500 Joule. Yang penting kalian tahu apa-apa yang ada di soal, diketahui, ditanya, dijawab. Nanti kelihatan kok jawabannya apa. Begitu penjelasannya, semoga mudah dimengerti dan dipahami ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang butuh pembahasan soal ini biar channelnya makin tambah ramai, makin tambah berkembang. Admin juga makin tambah semangat untuk bahas-bahas soal. Yang ingin bertanya bisa gabung ke grup ya, grup telegramnya tanya jawab soal fisika. Tanya jawab soal PR fisika, aku tidak salah ya. Nah, pokoknya tanya jawab soal PR fisika di Telegram ya. Gabung saja ke grup itu. Kalau admin ada waktu dan sempat, admin bahas. Kalau tidak ada waktu, dalam arti admin sibuk ya, karena admin juga punya kesibukan, punya kehidupan sehari-hari. Jadi mohon maaf jika ada banyak soal yang tidak bisa admin bahas satu demi satu. Tapi di situ ada juga anggota-anggota yang juga aktif ya untuk memberikan masukan atau bagaimana cara menjawab soal ya. Semoga juga grup ini bisa membantu teman-teman, ada adik-adik atau siapapun yang ingin belajar fisika di luar sana. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Ini sangat melelahkan juga ternyata ya. See you again. Dadah.